Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Merupakan sebuah kejanggalan apabila proses persidangan yang terjadi di dalam persidangan manapun, prosesnya itu dipertanyakan. Karena seharusnya perdebatan itu tidak terjadi. Tetapi dalam permasalahan Dr. Tifa, setelah putusan eksepsi terjadi memang perdebatan di antara kubunya Dr. Tifa dan kubunya Jokowi tentang apa yang bisa dilakukan oleh kejaksaan. Dan setelah berhari-hari melakukan perdebatan di ruang publik, di media, dan kita saksikan itu dengan sangat baik sekali ya, akhirnya ada kejelasan. Jadi kejelasannya ini menurut profesor ya, bukan profesor, mantan hakim, yaitu Pak Binsar Gultom namanya itu, jika saya tidak salah. Itu mengatakan bahwa kejaksaan tidak bisa langsung merevisi apa-apa yang sudah didakwakan kepada Dr. Tifa, tetapi harus melalui pengadilan tinggi untuk melakukan banding. Nah, ya, perbedaan akhirnya ada di situ. Apakah pengadilan tinggi itu harus menerima banding itu atau harus menolak banding itu? Nah, itu yang perbedaan. Hanya saja clear permasalahannya bahwa kejaksaan tidak memiliki hak untuk langsung membuat revisi. Itu yang sudah jelas. Jadi kesepakatannya sampai situ. Nah, termul masih ada yang kekeh dengan pendapat mereka bahwa kejaksaan akan merevisi tanpa melalui pengadilan tinggi, jadi langsung merevisi. Nah, itu yang sudah jelas terbukti salahnya secara pengetahuan ya, secara ilmu. Nah, kalau secara praktek bagaimana? Ya kita lihat nanti apa yang akan terjadi ya kalau secara praktek. Karena di Indonesia itu ya biasa begitu, ilmunya kemana, prakteknya kemana, itu sudah terlalu biasa. Nah, makanya saya melihat sekarang ada video nih, judulnya babak baru polemik ijazah. Kubu Jokowi siapkan laporan baru jika kasus ijazah terhenti. Tuh. Jadi sudah mulai sadar termul ini. Yaitu kuasa hukumnya Joko Widodo yang akan kita saksikan di sini adalah Rifai ya. Dia sudah mulai sadar ternyata memang ini kemungkinan besarnya dihentikan ya, ataulah minimalnya begitu, ada kemungkinan ini dihentikan. Dan apabila ini dihentikan, mereka tidak akan berhenti begitu. Ya, jadi dihentikan oleh persidangan, merekanya nggak bakalan berhenti. Mereka akan menyiapkan laporan baru. Jadi sudah jelas ya, kita kan melihat dari Zohir. Ini channel bukan channel teori konspirasi, bukan. Kita melihat apa yang terjadi saja di lapangan begitu. Yang terjadi sekarang, menurut ilmu seharusnya kejaksaan itu tidak bisa merevisi langsung, tapi harus lewat pengadilan tinggi. Itu menurut ilmu. Nah, bagaimana kenyataannya tidak tahu. Belum nampak begitu. Bagaimana pendapatnya kuasa hukum Jokowi? Masih mengatakan bahwa jaksa bisa langsung merevisi tanpa pengadilan tinggi. Tetapi mereka sudah mulai sadar bahwa kemungkinan itu tidak ada. Lah, makanya mereka itu sudah mulai berpikir apabila ini sampai dihentikan, apa langkah yang akan mereka lakukan. Nah, Rifai dengan jelas menurut judul ini ya akan mengadakan atau akan melakukan upaya yang lain, yaitu akan melaporkan kembali. Jadi yang pasti apa? Dari Zohir ya, bukan teori konspirasi ini, dari Zohir, dari apa yang nampak. Yang jelas Jokowi tidak akan berhenti untuk berusaha memenjarakan Dr. Tifa dan Roy Suryo. Tuh satu. Klaster 1 bagaimana? Katanya sudah mau P21. Nah, kemudian apalagi yang nampak dari kenyataan? Yang nampak dari kenyataan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa pun tidak akan berhenti mempermasalahkan ijazah Jokowi. Itu yang pastinya ya. Nah, yang di luar-luar itu spekulasi semua. Spekulasi yang malah kebanyakannya itu tanpa dasar gitu. Baik, kita akan saksikan ini videonya ya. Ini adalah kuasa hukumnya Dr. Tifa plus Rifai yang akan kita saksikan. Mari kita simak. Seseorang yang dituduh Pak Jokowi misalnya tindakan memasukkan itu aktif. Itu baru penghinaan. Tapi kalau objeknya sendiri gitu kan, misalnya maaf kita menghina bodoh, palsu. Jadi pasif, dia tidak aktif. Itu penghinaan ringan. Diaturnya di penghinaan yang ringan dan itu tidak masuk di pasal yang dituduhkan di polisi di situ. Okay. Nah, maksud saya dia polisi dalam hal ini membentuk norma baru yang seharusnya itu tidak dilakukan gitu. Itu menurut saya akan menimbulkan kesulitan ketika jaksa nanti akan melanjutkan ke proses. Oke, Bang Aziz, kalau gitu jika nanti ada perbaikan dakwaan, apakah tim kuasa hukum juga akan mengajukan eksepsi?
Kalau mengajukan eksepsi tentu saja, itu kan bagian dari hak kita. Iya. Tapi menurut ketentuan, Bang Rifai juga tadi mungkin sempat singgung, nantinya jika ini terjadi, nah kelanjutannya itu tidak ada putusan sela. Dia akan berlanjut nanti Langsung. pokok perkara diputuskannya di akhir nanti. Kalaupun mau mempertimbangkan putusan sela lagi, gitu. Jadi Oke. tidak ada putusan sela selanjutnya. Bang Rifai, Baik. Ya itu satu lagi ya yang harus ditekankan bahwa fakta ini kepolisian semena-mena, kemudian kejaksaan melanjutkan kesemena-menaan kepolisian dan malah di sini membuat hukum baru. Fakta lagi, pra peradilan tuh hakimnya membuat hukum baru juga. Nah, ini kecacatan di dalam sistem hukum. Inilah yang harus menjadi titik berangkat ya kita mengkritisi negara yang mana pada akhirnya mengkritisi negara itu karena memang fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan yang sudah nampak itu adalah fakta begitu. Kita teruskan lagi. yang akan diambil seperti apa? Amunisi apa yang dipersiapkan? Ya kalau kami kan sebenarnya kembali lagi kepentingan Pak Jokowi kan sudah diambil alih oleh pihak jaksa. Ya. Tuh. Jadi kami hanya lebih ke berkoordinasi dengan pihak jaksa ya, dengan proses hukum yang memang kami harapkan ya. Karena kembali lagi kan namanya korban tindak pidana selalu menginginkan mendapatkan keadilan dari sebuah perkara yang bergulir ini gitu ya. Jadi kami juga berkoordinasi dengan pihak jaksa untuk mungkin segera mengambil sikap dengan pilihan yang ada. Apapun putusannya kami support. Di sisi lain kalau kami kemarin juga adalah mengkonsolidasi rencana pembuktian karena kembali lagi ya ini kan saksinya banyak ya dari Solo, Jogja, teman SMA, teman kuliah, dosen-dosen, UGM. Nah kami lebih mengarah ke persiapan itu. Tapi dengan begini kan berarti ada jeda nih, ada waktu istirahat dulu ya. Sambil kita memantau pra peradilannya yang satu lagi gitu ya. Tapi yang menarik mungkin satu. Kalau kemarin Pak perkara Bu Tifa di depan, Pak Roy di belakang, ini bisa berputar nih karena ini jeda, ini bisa gantian Pak Roy di depan, Bu Tifa ini di belakang. Ya. Atau dua-duanya akhirnya bareng gitu ya. Ya. Ini juga efisien juga nanti untuk persidangan. Tapi ya kami ikuti aja, biarkan bergulir ya. Intinya kami sekarang berkoordinasi dengan pihak jaksa. Kalau putusan Baik sebentar ya. Ini merupakan pernyataan yang berbahaya saya kira. Karena Rifai mengatakan kami berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Emangnya boleh? Ya, apakah itu diperbolehkan oleh undang-undang? Karena ini kan sudah menjadi permasalahan negara versus Roy Suryo dan negara versus Dr. Tifa. Sudah bukan Jokowi lagi. Nah, ini bermasalah saya kira seharusnya ya. Minimalnya di dalam etika pidana. Ini seharusnya bermasalah nih. Masa bisa berkoordinasi dengan pihak jaksa? Kemudian mengkonsolidasikan pembuktian. Ini juga sudah tidak boleh mengkonsolidasikan pembuktian, ngumpulin orang-orang, mengumpulkan para saksi begitu ya yang akan memberatkan Dr. Tifa oleh orang yang statusnya sebagai saksi. Ini sudah bukan Jokowi lagi yang bermasalah di sini, sudah negara. Ini adalah tindak pidana, bukan perdata. Ini saya kira bermasalah. Seharusnya kuasa hukum Jokowi itu sudah selesai tugasnya. Jadi setelah diterima laporan, kemudian dilakukan penyidikan, selesai, dilimpahkan P21, selesai. Nah, dari mulai penyidikan, apabila tidak dipinta oleh polisi, seharusnya sudah tidak boleh ikut-ikutan. Pihak para termul itu, pihak Jokowi. Karena sudah tidak ada urusan lagi. Ini sudah pidana, serahkan kepada kepolisian, sudah. Nah, apabila diserahkan kepada kepolisian, terus nanti kejaksaan terus-menerus intens ya, bukan kejaksaan, kepolisian. Pihak kepolisian intens terus-menerus melakukan komunikasi dengan pihaknya Jokowi tanpa dipinta oleh kepolisian. Inilah yang disebut obstruction. Ya, pengerusakan. Lah kan ini diserahkan kepada kepolisian. Pak polisi, saya merasa sakit hati karena begini dan begitu. Tolong Anda periksa apakah ada di situ kejahatannya atau tidak. Sudah selesai sampai situ laporan. Baik Bapak, laporan diterima, nanti kita akan selidiki begitu. Kemudian dilakukan penyidikan kan. Penyidikan harusnya nanti kepolisian yang masuk, yang bertanya, kemudian mengumpulkan perkara-perkara begitu kan, seharusnya demikian. Tapi ini tidak. Dasar dari awal para termul itu sudah intens berkomunikasi dengan kepolisian tanpa dipinta oleh polisi. Dan itu banyak sekali videonya dari dulu-dulu itu kan, sampai terkenal nama Pak Dir itu kan, diantaranya si C. Suhadi itu. Kami tadi sudah berbincang dengan Pak Dir. Ya nggak boleh, itu sudah obstruction dari awal. Kemudian dilimpahkan kepada P21, kan kepolisian sudah tidak ada urusan lagi kecuali apabila dipinta oleh kejaksaan. Kemudian ini sudah masuk ke persidangan, dilakukan dakwaan. Pengacara masih mau koordinasi dengan jaksa. Ini error ya. Jangan dianggap normal hal seperti ini. Ini tidak normal, tidak boleh. Itu sudah obstruction. Dijadikan rujukan. Apa persiapan dari Anda?
Enggak masalah, kan yang dipersoalkan hanya formalitas dakwaan untuk Oke. diperbaiki. Ya itu kan monggo diperbaiki. Kalau betul mau diperbaiki ya hitungan hari kok. Perbaiki, masukin lagi, daftarkan lagi gitu ya. Nah tapi kalau Salah. tetap misalnya, saya mau banding dulu, ya kita harus ikuti proses hukumnya. Oke. Tapi kalau kami lihat sih dari pilihan-pilihan yang ada ya, bicara waktu ya, karena juga kan lelah nih publik juga nunggu gitu ya. Pak Jokowi sendiri udah siap nih ke sidang. Karena yang penting kan justru di sini adalah soal ijazah ini. Iya. Oke. Ya harus terang benderang, itu tujuan Pak Jokowi. Dia betul-betul merasa lelah dengan tuduhan yang selama ini digulirkan. Tinggal tunjukin. Beliau ingin ini dibuktikan dalam persidangan. Ya. Artinya pengen ke pembuktian. Kalau Bang Aziz, dari Anda sendiri, apakah kemudian putusan ini membuat keyakinan semakin yakin begitu bahwa kasus ini seharusnya tidak dibawa ke ranah pidana atau malah nggak apa-apa, tahap pembuktian aja sekalian gitu? Enggak, kita menolak. Kita tidak sependapat dengan teman-teman atau pihak-pihak publik ya. Kalau beliau tentu saja kontra gitu kan. Kita tidak sependapat dengan pihak-pihak yang mengatakan bahwa kalau Anda konsisten dengan mengenai ijazah ini pembuktian itu dilanjutkan. Enggak, karena ini kita bicara kepentingan Dr. Tifa yang memang harus kita bebaskan dari Segala quote tuduhan. unquote kriminalisasi ini. Betul. Atas yang memang dia kerjakan, yang memang dilindungi oleh undang-undang. Betul. Dan juga tidak masuk sebenarnya kualifikasi pidana di sini, seperti itu. Menurut saya itu yang harus dikedepankan. Justru kalau misalnya memang mau dipermasalahkan, maka tinggal dilanjutkan waktu itu penyelidikan dari Dumas yang dilakukan oleh TPUA di Mabes Polri terkait dengan ijazah. Artinya objeknya ini bukan individu, tapi ijazah itu sendiri. Kalau kita mau membuktikannya gitu kan. Kan saya sudah katakan beberapa kali juga. Dulu ketika Pak Gus Nur dan Bambang Tri itu dipidana juga undang-undang ITE terkait dengan permasalahan ijazah Pak Jokowi, itu nggak dibuka di sana gitu. Ijazah nggak ada. Waktu itu ya. Adapun kalau nanti ada perkembangannya, saya juga tidak yakin akan sedetail dengan jika kita mempermasalahkan ijazahnya gitu loh. Yang dilaporkan oleh TPUA waktu itu kan perihal mengenai dugaan ijazah yang palsu kan begitu. Nah maksud kami kalau memang kita konsisten untuk hal tersebut, publik, masyarakat, atau ada elemen masyarakat yang mempermasalahkan hal tersebut, tentu saja lebih baik kita dorong itu. Bukan malah mendorong Dr. orang Tifa. untuk dipidana Nah. gitu kan, untuk di situ ada pembuktian tentang ijazah. Keliru itu menurut saya gitu. Justru di sini kami atas nama kepentingan klien harus melindungi hak-haknya dan juga mempertahankan supaya perkara ini tidak berlanjut. Seperti itu. Betul. Oke, Oke. Bang Rifai mungkin komentarnya seperti apa nanti bisa dijawab usai jeda ya. Iya dong. Kami akan kembali usai jeda tetap Nah, bersama baik. kami. Nah, di mana kemudian itu kan posisi pengacara. Posisi pengacara itu clear. Apa ya bahasanya? Mereka itu kan mau dibayar mau tidak ya. Mereka kan yang di-hire oleh siapa itu, oleh pihak yang dibelanya itu, oleh klien. Mereka itu kan yang di-hire oleh klien tuh, para pengacara itu. Ya sudah, mereka itu mengikuti apa keinginan klien dan memberikan advice yang paling bagus. Nanti yang memilihnya ya klien. Itu posisi pengacara. Kemudian kita nih sebagai posisi masyarakat ya, dimana kan di sini akhirnya terbelahnya itu karena memang keinginan yang kita lihat di Jakarta itu beda-beda. Khozin maunya udah langsung saja, jangan eksepsi, jangan pra peradilan. Itu kan maunya Khozin. Maunya yang punya masalah itu Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak langsung ke pokok masalah, tetapi menjelaskan permasalahan ini sejelas-jelasnya dari segi hak mereka dan dari segi kepatutan kepastian hukum itu sendiri. Nah pada akhirnya kan minimalnya ada dua pilihan kita nih, dukung si Khozin atau dukung Dr. Suryo, Roy Suryo, Dr. Tifa begitu ya. Mana yang mau kita dukung nih? Nah kalau bagi saya ya sebagai posisi pertama dulu, apabila penegakan hukum itu tegak setegak-tegaknya, itu conditionnya ya, apabila penegakan hukum itu tegak setegak-tegaknya, maka pengadilan Jokowi itu niscaya pasti terjadi. Itu niscaya tuh. Nah apabila yang dikejarnya itu adalah pengadilan Jokowi, sedangkan proses penegakan hukumnya ini tidak ditegakkan, nggak bakalan. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Nah ini adalah golden opportunity kalau bagi saya menyelesaikan permasalahan ini dengan elegan begitu ya. Golden opportunity-nya di mana? Kriminalisasi jelas nampak sekali. Kemudian keadaan para hakim juga terlihat begitu ya. Kapan mereka itu pro terhadap Jokowi, kapan tidak. Ini sangat
clean and clear, terlihat sekali di hadapan kita. Ini adalah golden opportunity untuk meluruskan permasalahan hukum. Dan jangan lupa ya, carut marut penegakan hukum yang ada di Indonesia, ini nanti yang menjadi korban bukan hanya Dr. Tifa, Roy Suryo, Gus Nur, Bambang Tri, bukan hanya itu. Sekarang Pak Aldo juga sedang ditarget untuk menjadi korban kriminalisasi. Dan ini bisa terus berlanjut apabila dibiarkan, apabila kita itu hanya mendukung ijazah Jokowi, ijazah Jokowi, ijazah Jokowi. Ini permasalahannya penting ijazah Jokowi. Iya, tetapi kalau semua orang sadar bahwa penegakan hukum pada dirinya itu bermasalah, dan itulah yang dituntut, bukan hanya permasalahan-permasalahan parsial begitu ya. Febri, bring mahasiswa ke sana. Jokowi, bring mahasiswa ke sana. Jangan ya bagus, hanya saja itu bukan pokok permasalahannya. Begitu. Itu setidaknya yang saya lihat begitu ya. Kita lanjutkan. Kabar Indonesia Pagi. Timbangannya substansi 5 bilangnya adalah menimbang ya. Seperti apa? Ya, kami lanjutkan dialognya Bang Rifai. Jadi seperti apa? Tadi Bang Aziz sudah memberikan tanggapan. Pihak Anda melihatnya seperti apa sekarang? Ya, kembali lagi kalau di putusan, sepemahaman saya ya, sebenarnya putusan setelah kemarin sih tidak mempersoalkan penggunaan delik khusus dan delik umum, atau yang disebut tadi adanya pasal-pasal KUHP dengan undang-undang IT ya. Itu tidak ada pembahasan terkait itu atau dianggap sebagai sesuatu kekaburan ya. Dan memang sebenarnya di berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung terkait dengan penggunaan beberapa pasal dalam dakwaan, biasanya secara konsisten Mahkamah Agung berpendapat begini. Soal penggunaan pasal itu adalah kebebasan dari jaksa, sepanjang jaksa nanti harus bisa membuktikannya dalam sidang. Dengan konsekuensi kalau itu bisa dibuktikan, maka gugur. Karena itu model dakwaan itu kan ada yang subsidiar ya, jadi dari yang perberat turun. Sebenarnya itu tujuannya. Jadi dia dikasih alternatif. Satu nggak terbukti, lari kedua. Dua tidak terbukti, ketiga. Jadi memang itulah model dakwaan di Indonesia. Jadi dia bisa menggunakan berbagai pasal secara berurutan, ya, baik kumulatif pun bisa, alternatif pun bisa, bahkan ada yang dikenal dengan dakwaan campuran. Jadi dikembalikan, tidak dibatasi. Bahwa teman-teman advokat men-challenge sudah tugasnya seperti itu ya. Kalau di masa transisi seperti ini, KUHP baru, KUHP lama, boleh dua-duanya digunakan? Boleh, tetap. Karena itu sifat dakwaan kita di dalam sistem hukum pidana Indonesia mengenal dakwaan itu. Campuran, kumulatif, alternatif, bisa semua dimainkan gitu ya. Udah nggak bisa sekarang mah. Itulah kenapa makanya ditolak sama hakim. Jadi hakim lebih canggih di sini pengetahuannya daripada jaksa. Lah si Rifai ini karena dia ada di posisi Jokowi, yang mana Jokowi itu mau memakai sistem hukum ini untuk mengkriminalisasi semua lawan politiknya, kekeh pendapatnya itu dengan KUHP yang lama. Nah ini harus dilihat ya, karena ini adalah battle of minds. Ini adalah peperangan pikiran sebetulnya untuk menarik orang-orang yang masih mau berpikir. Sebagai contoh misalnya kan, kalau secara logika orang bingung gimana sih ini ada pembunuhan, harusnya memilih salah satu dong. Tapi kan kenyataannya dari mulai pembunuhan berencana, pembunuhan biasa sampai kealpaan diurut. Padahal kan harusnya dari segi perbuatan juga harusnya jadi ambigu kan. Yang mana sih? Tapi dalam dakwaan Indonesia, sistem dakwaan Indonesia itu bisa diurutkan. Dulu. Sekarang nggak bisa. Nanti tinggal milih mana yang terbukti dan mana yang terberat. Lebih kurang begitu. Nah, ya itu memang keadaannya seperti itu. Dan ini sistem sudah berjalan lama. Jadi saya hormati saja dengan apa yang sudah dibangun teman-teman jaksa ya. Nanti tugasnya untuk membuktikan, karena itulah jurisprudensi Mahkamah Agung. Termasuk teman-teman men-challenge bagus juga. Kayak kemarin kan teman-teman advokat men-challenge dakwaan dan didapatkan satu persoalan formalitas. Buat saya ya ini bagus. Ini teman-teman advokat sudah berhasil menjalankan perannya untuk melakukan check and balance dalam sebuah proses penegakan hukum. Jadi sekalipun kami dalam berbeda tempat, tapi kami menghargai sebagai tugas advokat seperti itu memang. Gitu ya. Bang Rifai tadi mengatakan ya udah, tapi jangan kayak Rifai juga menyesatkan publik. Ini jurisprudensi Mahkamah Agung. Iya, jurisprudensi Mahkamah Agung. Jurisprudensi itu kan keputusan yang sudah berlalu. Itu kan lalu atas KUHP lama. Nah sekarang atas KUHP baru mana jurisprudensinya? Tidak ada. Ya dulu misalkan nih ada ada pembunuhan. Ini bisa berencana, bisa pembunuhan murni begitu ya, dalam pengertian itu tanpa perencanaan begitu ya. Kemudian ada juga kelalaian, itu bisa dimasukkan tiga-tiganya. Sekarang nggak bisa, harus ada unsurnya dulu. Ini unsurnya unsur kelalaian atau unsur spontan atau unsur perencanaan, harus ada dulu. Nah dari unsur itu nanti baru kemudian apa yang didakwakan. Nggak bisa, udahlah semuanya aja brok, terorisme langsung dimasukin semua, nanti masuk persidangan. Nggak boleh sekarang seperti itu. Makanya menjadi obscure libel.
nggak jelas pada akhirnya ini. Ini apa sih sebetulnya? Sedari awal penyidik itu mau menyangkakan apa kepada tersangka dari penyidik begitu ya. Nanti dilimpahkan kepada P21 kepada kejaksaan. Nanti kejaksaan ini, jaksa ini mau mendakwakan apa? Itu harus jelas dulu kalau sekarang. Ini penyesatan Rifai itu. Karena dia itu mau permasalahan ini tetap pada rezim KUHP lama. Karena dengan rezim KUHP lama semua orang bisa dikriminalisasi oleh Joko Widodo. Dan itu sudah tekanan psikologis pada dirinya sendiri. Ya, dan Joko Widodo itu ingat loh ya, Jokowi itu punya impian agar terus berkuasa di Indonesia lewat anaknya, nanti lewat cucunya. Udah, itu udah pikirannya si Jokowi itu, dan pikiran itu sudah menempel di anaknya, di si Gibran sama di si Kaesang. Nah, makanya ini harus dilawan. Tidak tahu bagaimana kedepannya ya, kalau hasil kan bukan urusan kita begitu ya. Itulah yang dibicarakan. Jadi kalau kebenaran ini tidak ada yang membicarakan pada akhirnya, repot kita. Jangan termakan oleh teori konspirasi begitu. Gak akan ada hasil. Beberapa poin yang kemudian dibiarkan oleh jaksa tapi bukan menjadi pokok permasalahan. Tadi Bang Aziz bilang bahwa ini termasuknya sebenarnya ringan gitu ya. Tadi yang kita sempat bahas bahwa yang dilakukan Dr. Tifa ini adalah termasuk ITE ringan begitu ya? Bukan, jadi penghinaan itu Ringan. Kualifikasinya ada penistaan atau penghinaan dan penghinaan atau penistaan yang ringan. Tapi tidak masalah itu. Kenapa? Bagaimana? Yang apa? Tidak dipermasalahkan. Jadi gini, dalam hal tersebut. Yang saya katakan tadi adalah bagaimana pasal-pasal itu memiliki norma. Saya kasih contoh lagi yang kedua. Pasal 32, 35. Itu kan sebenarnya maksudnya ya secara norma itu kan bagaimana manipulasi itu digunakan untuk cybercrime, untuk financial cybercrime. Jadi kita ada ATM, struknya dimanipulasi seakan itu asli. Itu tujuan maksudnya. awalnya itu. Normanya itu. Jadi kemudian norma itu diselewengkan tanda petik oleh pihak kepolisian, dimasukkan ke jaksa. Akhirnya kan dia membentuk norma baru yang menyimpang dari ketentuan yang memang seharusnya pembentuk undang-undang itu harapkan. Gitu. Itu maksud saya yang keliru dalam hal-hal norma itu harus diperhatikan, itu harus konsisten gitu loh maksudnya. Jadi jangan kalau begitu ceritanya itu interpretasinya nanti bisa macam-macam gitu kan. Akhirnya itulah yang saya katakan beberapa kali di beberapa kesempatan, hukum itu digunakan untuk menggebuk pihak-pihak yang tidak sesuai dengan sejalan dengan penguasa kan begitu, atau dengan pihak-pihak tertentu. Nah itu maksud saya untuk menghindari, kan hukum nggak boleh, dia harus berdiri di tengah-tengah. Penguasa ini siapa Bang Aziz? Atau mantan penguasa lah. Oh gitu. Jokowi. Mantan penguasa, gimana nih? Tanggapan dong Bang Rifai, mantan penguasa kayaknya kenal ini. Inilah ya, kadang kasihan juga beliau ini udah pensiun ya, sudah di Solo, dalam bahasa beliau sudah di kampung, tapi dianggapnya masih sedikit berkuasa. Ini kan padahal beda ya, siapa penguasa siapa mantan kan gitu ya. Tapi ya kembali lagi, saya sih menghargai saja bahwa ini semacam dialektika hukum ya. Perbedaan cara pandang sekalipun, kalau saya tetap melihat bahwa ini adalah hak jaksa untuk menggunakan pasal. Toh dengan konsekuensi yang selalu yang dibilang Mahkamah Agung dalam berbagai jurisprudensi ini, Anda dikasih kebebasan tapi harus buktikan. Kalau Anda nggak bisa buktikan, bebas. Jadi itu risiko-risiko ya. Misalnya kalau ternyata ini masuk ke penghinaan ringan tapi ternyata tidak ada pasalnya, ya bebas. Jadi jaksa juga harus betul-betul yakin bahwa dari pilihan-pilihan dakwaan secara alternatif ini paling nggak ada yang tetap nyangkut. Karena itu harus pertanggungjawaban gitu ya. Bentar ya, yang mana sudah terbukti jaksa itu nggak nyangkut. Ya, nggak bisa begitu seenaknya saja. Persidangan mau dijadikan main-main nggak boleh. Lihat kenyataannya, apa unsurnya cocokkan dengan undang-undang, dengan pasal-pasal. Baru kesananya maju terus sampai persidangan. Rifai mah mentang-mentang ada mudah-mudahan cepat binasa orang-orang kayak gini. Amin. Jadi tidak tebang pilih gitu. Enggak, ini konsekuensi profesi. Oh enggak, kalau soal penguasa saya pikir enggak nyambung lah. Contoh nih, kalau betul penguasa, mana mungkin prapernya bisa mentahkan kan? Mana mungkin kena eksepsi. Artinya apa? Betul-betul Pak Jokowi sekarang rakyat biasa. Artinya biarpun dia ada kepentingan hukum sedang memohonkan keadilan, tapi kalau dieksepsi kena ya dia terima. Eksepsi, bukan eksepsi apa tadi? Eksepsinya itu diterima, belum diputuskan ini. Si jaksa masih bisa naik, pra-peradilan diterima. Itu pra-peradilan kepada kepolisian, bukan kepada inti permasalahan. Yang kepada inti permasalahan ditolak kok. Rifai. Kemarin juga yang pra-peradilannya tak kena ya, dia terima gitu ya. Dan itu sudah juga membuktikan apa? Bahwa dia betul-betul sudah menjadi warga biasa, mengikuti semua proses hukum, datang ke pengadilan gitu ya, datang ke polisi. Mana datang pengadilan nggak ada? Itu udah jelas tidak ada privilege lah. Itu lihat sendiri kan. Putusan setelah muncul, para hakim tidak ada segan-segannya dan menurut saya bagus. Inilah proses hukum yang objektif ya. Semua sama di mata hukum, tapi kan kembali lagi tujuan hukum adalah
mencari kebenaran dan mewujudkan keadilan. Rifai, kalau ini objektif kemarin hakim pra peradilan dia tidak akan mengabaikan fakta persidangan. Alih-alih melihat fakta persidangan, si hakim itu malah melihat narasinya para termul yang mengatakan Roy Suryo akan melakukan beberapa kali pra peradilan. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan dajjal itu apa? Manipulatif. Bukan hanya dia itu berbuat bohong, tetapi menutupi kebohongannya itu seolah-olah kebohongannya itu tidak terjadi. Itu dajjal tuh. Baik, singkat saja mungkin. Tadi di awal Anda sempat mengatakan bahwa Pak Jokowi ingin ada pembuktian. Karena sudah menunggu lama dan segala macam. Kalau putusan setelah ini dijadikan acuan terhadap Roy Suryo, begitu. Tanggapan Anda dan Pak Jokowi seperti apa? Apakah akan melakukan penuntutan kembali atau seperti apa? Enggak juga. Jadi gini, pertama kan perlu digarisbawahi ya. Sebenarnya kan kalau Pak Jokowi sendiri loh, ini kita coba remind. Sudah digugat 89 kali, sudah dilaporkan polisi 2 kali. Beliau loh digugat 78 kali, 8-9 kali, bahkan di LP 2 kali beliau, di Jogja di Barreskrim. Gak pernah datang. Kemarin saya dengar lagi katanya mau digugat lagi kan, 6-7 biji lagi gitu ya. Artinya Pak Jokowi selama ini juga selalu menghadapi berbagai tuntutan, berbagai gugatan. Gak ada. Dan yang disayangkan memang selama ini juga pengadilan-pengadilan ini selalu menyatakan tidak berwenang karena memang ini persoalannya kalau dibawa ke perdata dantun bicara formalitas. Dan rata-rata yurisnya bilang bahwa ini kewenangan PT UN. Masuk ke PT UN, tegang waktu. Oke. Jadi dari segala pilihan hukum yang ada, memang mau nggak mau, akhirnya Pak Jokowi melakukan upaya hukum pilihan ini. Karena inilah forum yang paling mungkin masuk, ya, dan terbukti kami bisa masuk ke sidang. Sekalipun memang ada beberapa perbaikan. Kedua, kelebihannya kalau pidana ini masuk ke material pembuktian sebenarnya. Semua dikasih kesempatan untuk mengajukan buktinya, terbuka bebas, semua bisa menyaksikan dan betul-betul masuk ke kebenaran. Jadi pilihan ini adalah sekali lagi buat Pak Jokowi buat terang perkara. Karena kalau dan saya pikir juga semua masyarakat ingin ini jelas, ingin terang juga. Termasuk Pak Jokowi ingin selesai, ingin enough gitu loh. Korbannya juga bukan hanya Pak Jokowi loh, UGM, KPU, KPUD. Jadi biar kembali lagi buat Pak Jokowi, beliau tetap mengupayakan ini tetap terbuka, ya. Karena sejauh ini belum ada pilihan yang lain, apalagi gitu. Yang disebut yang di Barreskrim, baru penyelidikan udah stop. Boro-boro ke penyidikan, boro-boro ke penuntutan, boro-boro ke persidangan. Kalau ini udah sidang loh ya. Jadi tinggal koreksi sedikit. Ketika memang nanti putusannya adalah sama, begitu, tidak dilanjutkan, sedangkan pihak Anda ingin membuktikan, langkah apa yang akan diambil? Apakah ada laporan baru? Enggak, makanya kan ya sebenarnya nggak mau juga sih, ya lelah juga. Gitu. Tadi katanya mau sekalipun ya mungkin kalau memang juga ini terpaksa berhenti, ya mungkin terpaksa kami buat LP baru. Mungkin terpaksa ya, karena juga sebenarnya masih banyak rentang setelah April ke sini yang bahkan lebih heboh, lebih menjadi-jadi. Tidak kami buat laporan tersendiri gitu ya. Bang Aziz. Kan yang kami laporkan kemarin itu Januari sampai April 2025. Setelah April itu akan ada yang lebih heboh, tapi sementara ini kan kita drop lah buat apa. Kemungkinan ada LP baru, Bang Aziz melihat ini bagaimana nih pelaporan baru katanya dalam rentang Baik, waktu saya ini kira sudah selesai ya. Ini bagian terakhir Rifai menarik. Jadi Rifai itu Jokowi itu dia paling tidak mau disebut pengecut. Makanya kalau disebut pengecut marah-marah semua termulnya itu. Termasuk juga yang dikatakan oleh Rifai di sini, cuman bahasanya lebih elegan saja. Jadi dari Rifai itu mengatakan begini, Jokowi itu menantang loh kepada orang-orang yang mengatakan ijazahnya palsu untuk masuk ke persidangan. Dan sekarang ini dari semua laporan yang ada itu kan kandas terus di tengah jalan. Makanya Jokowi menantang dalam hal ini kepada Roy Suryo dan Dr. Diva dan juga kepada klaster 1 untuk membuka itu di persidangan, karena persidangan ini yang paling mungkin untuk Jokowi membukakan ijazahnya. Padahal ya itu manipulatif yang dikatakan oleh Rifai itu. Kita lihat ya, dari semua laporan mengenai atau permasalahan hukum mengenai Joko Widodo, tidak ada yang diterima kecuali laporan Jokowi. Itu yang harus dicatat. Kecuali laporan Jokowi. Jadi kalau Jokowi yang ngelaporin diterima. Kalau yang bukan Jokowi, kalau orang lain melaporkan Jokowi ditolak semua dengan berbagai macam alasan, yang mana alasan-alasan itu pada dirinya pun tidak dapat dibenarkan. Nah, dan itu sudah terbukti kepolisian di pihak Jokowi, kepolisian mengikuti apa yang diinginkan oleh Jokowi, kemudian kejaksaan juga sekarang sedang mengikuti apa yang diinginkan oleh Jokowi. Pra peradilan yang kedua itu juga menginginkan mengikuti apa yang diinginkan oleh Jokowi. Itu clear semua. Jangan dibalik malah Jokowi yang menantang, mereka yang takut. Gak begitu. Pengecut Joko Widodo ini. Dan aparatur hukum yang ada sekarang ini sedang di pihak Joko Widodo. Jangan sampai dibiarkan mengkriminalisasi masyarakat begitu. Demikian, mudah-mudahan termul binasa untuk Anda yang bukan termul. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.